Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Apakah pagi hari ini kita menyadari bahwa kita hidup di dalam rencana Tuhan yang besar? Jika kita menyadari hal itu, kita perlu dan harus setiap hari mendengar pesan dan perintahnya. Pesan dan perintahnya lah yang membawa kita tetap di dalam rencana Tuhan tersebut. Mari sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Dengan bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, berkat Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru, yang Tuhan berikan untuk setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sebelum mendengar kebenaran-Mu, berikan kami telinga yang terbuka, hati yang terbuka. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar apa yang kami boleh dengar pagi hari ini, perintah dan pesan-Mu, membawa kami semakin lebih mengerti tentang kehendak Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema ruang kita pagi hari ini adalah warisan iman. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3-7. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat mengetahui hubungan antara Lois, Eunike, dan Timotius. Mereka adalah 3 generasi iman. Dalam memelihara iman antara generasi satu dengan generasi berikutnya, pasti saja ada kesulitan. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bicara soal warisan iman ini. Mereka bertiga adalah contoh nyata dan teladan bagi kita semua. Lois berhasil mewariskan imannya kepada anaknya Eunike, dan Eunike juga berhasil mewariskan imannya kepada anaknya, yaitu Timotius. Inilah proses pewarisan iman yang dimulai dari nenek, kemudian ibu, lalu sampai kepada anak. Seringkali kita menganggap sepele didikan di dalam rumah dibandingkan dengan didikan di sekolah atau di gereja. Jika kita melihat sudut pandang Timotius, ia memperoleh didikan dari kehidupan keluarga yang sangat baik. Jadi, peran keluargalah sangat penting di dalam mewarisi iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mewariskan iman kita kepada generasi penerus kita? Jika ada yang belum menikah, mungkin kita juga perlu mewarisi iman kita kepada adik-adik rohani kita. Mewarisi dimulai dari memberi teladan apa yang kita lakukan di rumah. Apakah kita rajin berdoa di rumah? Apakah kita rajin membaca Alkitab di rumah? Itu menjadi contoh dan teladan hidup kita untuk ditiru dan dilanjutkan ke generasi kita berikutnya. Generasi di bawah sangat tergantung dengan bagaimana generasi di atas membentuknya. Ayo ambil peran dan jadi contoh, bahkan jadi teladan buat keluarga kita, adik-adik rohani kita, siapapun orang di sekeliling kita. Kita bisa jadi pewaris iman yang luar biasa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Kau memberikan kami pengertian agar kami mau mewarisi iman kami kepada keturunan kami berikutnya, kepada orang-orang di sekeliling kami, agar hidup kami juga berdampak, menyatakan kasih Tuhan tidak saja pada diri kami, tapi pada keturunan, bahkan orang-orang di sekeliling kami sekalipun. Bapa di surga, ajar kami juga bisa mewarisi iman kami, bisa memberi teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, agar bisa ditiru untuk generasi kami selanjutnya.
Tak lupa Tuhan, pagi hari ini kami memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami boleh lakukan pagi ini boleh menyenangkan dan memberkati banyak orang. Kami terima berkat-berkat Tuhan seutuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.